Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 4 yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk golongan dalam hamba-hambanya yang selalu bersyukur ya atas semua nikmat yang Allah berikan. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah berada di jalannya. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita bisa belajar bersama lagi. Hari ini kita nanti akan belajar tentang segi banyak. Jadi nanti teman-teman akan mengetahui apa yang dimaksud dengan segi banyak. Sebelumnya juga kita akan belajar tentang garis ya, kemudian bangun datar. Nah, nanti harapannya setelah ini teman-teman akan bisa menentukan mana bangun yang termasuk segi banyak dan yang bukan segi banyak. Kemudian selain itu teman-teman perlu diketahui bersama bahwa tujuan kita mempelajari ini, manfaatnya salah satu adalah ini nanti bisa bermanfaat untuk pengubinan ya. Ketika kita mengetahui segi banyak ini, nanti bisa digunakan untuk pengubinan. Oke, seperti itu. Mari kita mulai. Boleh share dulu materinya. Baik, sebelum masuk ke segi banyak, ini ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah garis. Garis adalah kumpulan dari titik-titik yang merupakan suatu komponen pembentuk bangun datar dan bangun ruang. Nah, ada beberapa jenis garis, yaitu ada garis lurus, yaitu garis penghubung terpendek antara dua titik yang tidak bertepatan. Jadi ketika ada dua titik, ya, misalnya seperti ini, titik, kemudian titik. Nah, nih, jadi garis penghubungnya ini, seret, sampai sini, itu namanya garis lurus. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya, ada garis lengkung. Garis lengkung adalah garis yang sama sekali tidak mempunyai bagian lurus atau menyiku atau semua titiknya terletak pada suatu bidang. Bisa bangun datar atau bangun ruang ya, bentuknya yang melengkung seperti ini. Ini ada lengkung kubah, lengkung busur, lengkung arah bebas. Nah, kemudian ada sinar garis. Sinar garis adalah sebuah garis yang memiliki satu titik ujung dan ujung yang lain membentang tak terbatas. Biasanya ditandai dengan tanda panah pada ujung garis, seperti ini. Nah, selanjutnya masuk ke bangun datar. Bangun datar itu merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Nah, ini contoh dari beberapa bangun datar. Di sini ada segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, segi enam, lingkaran, dan trapesium. Nah, teman-teman, ini ada beberapa bangun datar ya. Di sini ada segitiga, kemudian ini segi empat. Segi empat berarti sisinya ada 4. Ini segi empatnya ada banyak, ini ada persegi, persegi panjang, nah, layang-layang. Pokoknya yang sisinya ada 4 berarti itu adalah segi 4. Yang sisinya ada 6 berarti itu adalah segi 6. Dan seterusnya. Kemudian bangun datar sendiri itu ada yang segi banyak, ada yang bukan termasuk segi banyak. Segi banyak itu terbagi lagi menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, contohnya kita bahas lebih lanjut ya. Nah, yang pertama segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudutnya.
Nah, segi banyak ada dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, untuk pertemuan kali ini, teman-teman cukup mengetahui dulu tentang segi banyak dan bukan segi banyak ya. Nah, kemudian yang bukan termasuk segi banyak, itu adalah bangun dengan bangun kurva tertutup ataupun kurva terbuka yang tidak hanya terdiri atas garis saja, melainkan dibentuk juga oleh kurva lengkung dan tidak selalu memiliki sudut. Ini contohnya lingkaran, kemudian oval ya, setengah lingkaran, 3/4 lingkaran, nah, dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada contoh lagi bulan sabit, tuh, dan seterusnya. Jadi, teman-teman, tadi yang segi banyak itu, ini contohnya di sini ada segitiga sama sisi, ada persegi ya, ada pentagon. Nah, pentagon ini bangun datar yang sisinya ada penta, ada 5. Heksa. Nah, heksa berarti heksagon, sisinya ada 6. Ya, ini pentagon segi 5 beraturan, heksagon itu segi 6 beraturan, heptagon berarti hepta 7 ya, segi 7 beraturan, oktagon segi 8 beraturan, dekagon ini ada 10 sisinya, segi 10 beraturan. Jadi yang termasuk segi banyak itu salah satu ciri-cirinya adalah dia memiliki sudut yang sama dengan sisinya. Contoh di sini, sebentar boleh gambar ya. Nah, kita kasih warna merah. Nah, teman-teman contohnya ini, segitiga sama sisi. Sisinya ada 3. Sisi itu garisnya ini ya. Ini garisnya. Sudutnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Nah, sudutnya juga ada 3. Kemudian ini persegi. Ini masuknya segi 4. Sisinya ada 4. Nah, sudutnya juga harus ada 4 ketika dia termasuk segi banyak ya. 1, 2, ini 3, kemudian ini 4. Nah, dan seterusnya. Itu ya ciri-cirinya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya. Baik. Nah, yang penting teman-teman cukup mengetahui itu dulu aja ya, segi banyak dan bukan segi banyak. Untuk selanjutnya ketika ada nanti pertemuan selanjutnya, insya Allah kita masuk ke segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, tadi yang sudah kita bahas, tadi ya, ada segi banyak beraturan sedikit, itu karena sekalian bahas yang termasuk segi banyak. Nah, sekarang nanti teman-teman bisa coba di buku paket kalian latihannya halaman 89 nomor 1 dan 2. Nah, contohnya yang nomor 1A itu termasuk segi banyak atau bukan? Ya, 1A itu termasuk segi banyak. Ya, 1B kira-kira segi banyak atau bukan? Nah, silahkan dicoba dulu. Kemudian, baik, sekarang sebelum diakhiri, oh iya, dibahas dulu aja deh yang ini ya. 1A itu segi banyak, yang 1B itu berarti bukan segi banyak ya. 1C termasuk segi banyak atau bukan? Nah, itu ada garis lengkungnya, termasuk segi banyak atau bukan? Bukan. Kemudian 1D itu tidak ada garis lengkungnya, tapi jumlah sudut sama sisinya sama atau tidak? Nah, sisinya ada berapa itu? Nah, ada 10 ya, sedangkan sudutnya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 9, berarti juga bukan. Oke, baik. Sebelum diakhiri, mari kita simpulkan belajar kita hari ini. Yang pertama, segi banyak itu ciri-cirinya, satu, dia merupakan bangun tertutup. Kemudian yang kedua, minimal memiliki 3 sudut. Yang ketiga, minimal memiliki 3 buah sisi karena jumlah sudut dan sisinya itu sama ya. Jadi kalau sisinya ada 3 ya sudutnya mesti ada 3. Kemudian jumlah sudut sama dengan jumlah sisi. Yang kelima, sisinya dibatasi oleh garis lurus atau tidak melengkung. Sedangkan yang bukan termasuk segi banyak, itu kurvanya itu bisa jadi tidak selalu tertutup. Jadi bangunnya itu tidak harus bangun yang tertutup ya.
Ini jadi bangun yang terbuka. Kemudian yang kedua, bentuk bisa cembung atau cekung. Kemudian, nah ini tidak selalu memiliki sudut. Yang keempat, tidak selalu memiliki sisi berupa garis lurus. Nah, bisa jadi berupa garis lengkung ya, berupa lengkungan. Oke, teman-teman, itu belajar kita hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Dan silahkan nanti latihan soalnya berarti mengerjakan yang nomor 2 aja ya, halaman 89 di buku paket kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.